Assalamualaikum, halo semuanya. Kali ini saya akan membahas kelanjutan sebuah alur cerita novel, dengan novel yang berjudul Kaisar Naga. Jangan lupa buat teman-teman untuk like, komen, subscribe and share ya. Yuk, tanpa basa-basi lagi, kita lanjut ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, wajah anggota Sekte Pedang Xifang berubah. Mereka awalnya berpikir bahwa Lu Ming telah menggunakan beberapa cara tercela untuk melukai Gao Tianquo dan yang lainnya, tetapi sekarang tampaknya semuanya tidak sesederhana itu. Apakah Lu Ming benar-benar kuat? Ketiga pemimpin itu ragu-ragu. Orang ini Tianyun tercela dan tidak tahu malu. Dia pantas mati. Dia adalah orang yang Penatua Qiu Wuzi ingin bunuh. Ayo bertarung bersama dan bunuh dia. Pemuda kurus dan tinggi itu melambaikan tangannya dan berteriak. Oke, mari kita bertarung bersama. Murid Sekte Pedang 10 Fang lainnya meraung, hampir 200 orang mencabut pedang mereka dari sarungnya, dan energi pedang yang menakutkan berkumpul bersama, mengganggu situasi, dan teror tidak terbatas. Ada suara melengking di tanah, dan bekas pedang muncul. Di kejauhan, wajah orang-orang di istana Jiangxing berubah drastis. Hampir 200 murid dari Sekte Pedang 10 Fang bergabung. Auranya begitu menakjubkan sehingga bahkan Master Seni Bela Diri tingkat ke-9 akan mundur. Tianyun terlalu gila, dan dia akhirnya akan menuai akibatnya. Seseorang berkata di Hall of General Stars. Kakak Tianyun, Ming Cheng meraung, sangat khawatir. Hahaha, jika kamu ingin bergerak saja, omong kosong. Biarkan aku melihat apakah Sekte Pedang Xifang semuanya sampah. Lu Ming tertawa. Mencari kematian. Tembak, bunuh dia, teriak murid dari Sekte Pedang Xifang. Memanggil. Tiba-tiba, lebih dari 50 pedang Qi melesat ke langit, menebas ke arah Lu Ming dengan kekuatan yang mengerikan. Lebih dari 50 pedang Qi benar-benar menyelimuti Lu Ming. Mata Lu Ming tenang, dan seringai muncul di sudut mulutnya. Desir. Sosok Lu Ming melintas, dan tubuhnya dipenuhi dengan cahaya dan kecepatan. Dia menginjak udara, dan tiba-tiba, serangkaian bayangan muncul di udara. Hanya ada sekitar 50 pedang Qi, semuanya adalah bayangan, dan tidak ada yang mengenai Lu Ming yang asli. Momentum angin adalah momentum angin. Seseorang dari Sekte Pedang Xifang berteriak. Ternyata dia telah memahami kekuatan angin. Pantas saja dia begitu sombong. Semua orang menembak bersama untuk memblokir semua rute pelarian. Bahkan jika dia memahami kekuatan angin, dia akan mati. Pemuda jangkung dan kurus pria itu meraung. Tetapi tidak ada yang memperhatikan bahwa sekitar 30 orang yang telah dilipat menjadi arahat oleh Lu Ming semuanya menatap dengan mata terbelalak ngeri. Momentum angin. Baru saja, Lu Ming menggunakan kekuatan api untuk menyerang mereka, tapi sekarang dia menggunakan kekuatan angin. Apakah dia memahami dua kekuatan? Mereka merasa tidak dapat dipercaya bahwa pada usia yang begitu muda, pada tingkat seorang seniman bela diri yang hebat, dia dapat memahami dua jenis kekuatan, kejahatan macam apa ini? Tidak, dia tidak hanya memahami kekuatan angin, tetapi juga kekuatan api. Gao Tianquo meraung. Apa? Murid lain dari Sekte Pedang Xifang tercengang. Juga memahami kekuatan api, bagaimana bisa? Apakah Gao Tianquo dipukuli? Di ranah seniman bela diri yang hebat, mampu memahami kekuatan tertentu sudah merupakan kejeniusan yang langka, dan mereka semua 1 dari 1000, sangat sedikit. Dan memahami kedua potensi itu, bagaimana bisa? Tidak banyak orang di Wuzongjing yang memahami kedua jenis kekuatan itu bukan? Gao Tianquo pasti tercengang, mereka yakin. Namun, saat berikutnya, mereka merasa bodoh. Ledakan. Saat ini, gelombang mengerikan meletus dari tubuh Lu Ming, seperti letusan gunung berapi. Ini adalah potensi lain, potensi api. Ini. Pupil mata Sekte Pedang Xifang menyembul keluar, dan lidah mereka terikat saat berbicara. Lu Ming benar-benar memahami dua kekuatan, bagaimana mungkin? Bunuh. Pada saat ini, Lu Ming meraung, suaranya seperti guntur, dan dia bergerak menuju murid-murid Sekte Pedang Xifang. Kombinasi angin dan api, kekuatan tempur melonjak dengan liar. Tembak bersama, serang bersama, bahkan jika dia telah memahami dua gerakan,
Jadi apa, lagi pula dia hanya satu orang, kita pasti akan membunuhnya jika kita menyerang bersama. Tembak bersama, boom, ledakan, pedang Qi naik satu demi satu, ada total 200 pedang Qi yang sangat menakutkan. Longsor, teriak Lu Ming, memegang senjata di kedua tangan, dan lampu senjata besar dengan panjang 100 meter terbentuk. Senjata ini sibuk seperti aslinya, seperti tombak sungguhan. Di sekitar lampu senjata, ada nyala api yang menyala-nyala, dan ada juga angin kencang. Angin membantu api, membuat nyala api menyala lebih kuat, seperti pistol yang menyala. Ledakan, cahaya senjata besar meledak, menyiratkan getaran yang menakutkan. Bunuh, bunuh. Hampir 200 murid dari Sekte Pedang Xifang meraung, dan energi pedang yang cerah menebas Lu Ming satu demi satu. Cahaya tombak berpotongan dengan energi pedang, dan raungan dahsyat meletus. Serangkaian gelombang kejut yang mengerikan mengalir keluar dalam lingkaran, membentuk hembusan kekuatan dan hembusan. Di tanah, seolah-olah telah dibajak, jurang yang dalam muncul, membentang ratusan meter jauhnya. Di tengah di mana cahaya senjata berpotongan dengan energi pedang, sebuah lubang yang dalam dengan kedalaman lebih dari 10 meter dan lebar lebih dari 30 meter meledak. Bagaimana Tian Yun? Haruskah dia dibunuh? Di kejauhan, semua orang di kuil Jiangxing melihat pemandangan yang dipenuhi asap dan debu, dan menebak di dalam hati mereka. Tetapi ketika asapnya menghilang, mereka tercengang. Memegang tombak, Lu Ming berdiri dengan bangga, memancarkan semangat juang yang kuat, berdiri tegak, ada apa? Bahkan tidak ada bekas luka. Sebaliknya, anggota Sekte Pedang Xifang, beberapa dari mereka dengan kultivasi rendah, seperti prajurit tingkat ketiga dan keempat dari seniman bela diri agung, semuanya pucat, dengan darah menetes dari sudut-sudut mulut mereka. Tidak hanya Lu Ming tidak mati, tetapi dia juga berada di atas angin. Bagaimana itu mungkin? Hampir 200 orang bekerja sama, dan bahkan prajurit tingkat 9 dari seni bela diri yang hebat harus mundur, tetapi Lu Ming benar-benar memblokirnya dan menang, ini seperti dongeng. Hampir 200 anggota Sekte Pedang Xifang saling menatap dengan tak percaya. Para jenius dari sekolah pedang Xifang, tapi itu saja. Hari ini, semua cincin penyimpanan tertinggal, jika tidak, kematian. Sua. Lu Ming melangkah maju dan bergegas menuju Sekte Pedang Xifang. Gabung bersama, bergandengan tangan, jangan bubar, teriak seseorang. Tapi sudah terlambat. Lu Ming bergegas ke murid-murid Sekte Pedang Xifang seperti harimau yang bergabung dengan sekawanan serigala. Dengan sapuan tombaknya, puluhan orang tersapu dan jatuh ke tanah, darah mengalir deras. Tidak ada cara untuk melawan Lu Ming. Kekuatan tempur Lu Ming saat ini terlalu kuat. Basis kultivasi tingkat kelima guru bela diri agung, tingkat keempat seni sejati naga pertempuran, dan momentum angin dan api telah mencapai di atas Xiao Cheng. Bersama-sama, kekuatan tempurnya menakutkan. Para pemuda yang terkuat hanya di puncak seni bela diri tingkat 6 yang hebat ini sama sekali bukan musuh Lu Ming. Bahkan orang-orang muda yang telah memahami kekuatan itu juga sama. Menabrak. Setelah beberapa napas, sekelompok besar murid dari Sekte Pedang 10 arah jatuh ke tanah, ada ratusan dari mereka. Semua orang di Star Palace tercengang, beberapa orang menggosok mata mereka dengan penuh semangat, berpikir bahwa mereka sedang bermimpi. Ini, mengerikan, sesat. Ming Cheng juga membeku di sana, meraung di dalam hatinya. Dia pikir dia telah mengagumi Lu Ming sebanyak mungkin, tetapi pada akhirnya, dia menemukan bahwa dia masih meremehkan Lu Ming. Kekuatan Lu Ming jauh melebihi imajinasinya. Menabrak. Lu Ming memegang tombak panjang di tangannya dan mengayunkannya secara vertikal dan horizontal. Dengan satu pukulan, area yang luas terbentuk. Satu persatu, murid-murid Sekte Pedang Xifang patah tulang dan jatuh ke tanah. Bahkan seorang jenius yang memahami situasinya tidak dapat melarikan diri dari nasib patah tulang dengan satu tembakan. Lari! Murid lain dari Sekte Pedang Xifang berteriak, hampir ketakutan. Tidak ada cara untuk melawan sama sekali, dan kekuatannya sama sekali tidak pada level yang sama. Berhenti. Pada saat ini, raungan keras keluar, seperti guntur menggelegar.
Sesosok menginjak kekosongan dan bergegas dengan kecepatan tinggi. Ini kakak senior Yang Zaitian, kakak senior Yang Zaitian ada di sini, kita diselamatkan. Seorang murid dari Sekte Pedang Xifang berteriak panik. Para murid dari Sekte Pedang Xifang sangat gembira, karena Yang Zaitian telah tiba. Namun, Lu Ming hanya melirik dengan santai, menyerang, dan melanjutkan. Menabrak. Satu persatu, para murid dari Sekte Pedang Xifang dikirim terbang, dan ketika Yang Zaitian tiba, hanya sedikit yang tersisa. Yang Zaitian melihat sekeliling dengan ekspresi yang sangat suram, lalu menatap Lu Ming, dan berkata dengan dingin, "Aku menyuruhmu berhenti, tidakkah kamu dengar?" "Ya, tapi bawang jenis apa kamu? Jika kamu mengatakan berhenti, aku akan berhenti." Lu Ming menyipitkan mata ke arahnya. Yang Zaitian membeku, dan wajahnya menjadi semakin suram. Lu Ming sebenarnya mengatakan bawang yang mana dia? Yang Zaitian balas tertawa dengan marah, dan berkata, "Tian Yun, saya katakan sebelumnya bahwa Anda adalah mangsa Yang Zaitian saya. Pada saat itu, saya hanya berbicara dengan santai, tetapi sekarang, Anda ditakdirkan dan tidak memiliki jalan keluar." Rutinitas, begitu mereka bertemu, mereka mengatakan bahwa saya sudah mati, dan mereka semua berbaring di sini, dan Anda akan segera melakukan hal yang sama. Lu Ming tertawa. "Jangan bandingkan aku dengan sampah ini," kata Yang Zaitian. Murid lain dari Sekte Pedang Xifang tampak jelek, dan Yang Zaitian secara terbuka mengatakan bahwa mereka tidak berguna, jadi tentu saja mereka merasa tidak nyaman. "Di mataku, kamu hampir seperti mereka, kamu semua sampah." Lu Ming tersenyum ringan. "Berani, lancang," teriak Yang Zaitian dengan marah, niat membunuhnya sangat dingin. Dia, Yang Zaitian, telah menjadi jenius sejak dia lahir, dia telah menyapu teman-temannya di sepanjang jalan dan hampir tak terkalahkan. Sekarang, Lu Ming benar-benar menyebutnya pemborosan, yang sangat memalukan. Dia akan membunuh Lu Ming. "Tian Yun, kamu berhasil membuatku marah. Hari ini, aku akan mematahkan semua tulang di tubuhmu dan memberimu makan semut darah." Yang Zaitian meraung marah, napasnya keluar. Dan, terus tingkatkan. Segera, dia menembus batas puncak dari tingkat ke-6 dari seorang seniman bela diri yang hebat dan memasuki ranah tingkat ke-7 dari seorang seniman bela diri yang hebat. Tingkat ke-7 guru bela diri hebat. Lu Ming sedikit terkejut. Tingkat ke-7 guru bela diri hebat, kakak senior Yang Zaitian telah menembus tingkat ke-7 guru bela diri hebat, Tian Yun hancur. Murid Sekte Pedang Xifang berteriak dengan gembira. Yang Zaitian awalnya adalah seorang jenius yang tiada taranya, mengalahkan rekan-rekannya, dengan terobosan dalam kultivasi seperti itu, kekuatan tempurnya akan meroket. "Kakak senior Yang Zaitian, jangan bunuh Tian Yun dengan enteng, aku akan menyiksanya dengan baik." "Itu benar." Para murid dari Sekte Pedang Xifang berteriak. "Tian Yun, saya baru saja melihat bahwa Anda telah memahami dua jenis kekuatan. Sungguh menakjubkan, tetapi saya akan memberitahu Anda bahwa kekuatan lebih halus daripada banyak. Selain itu, tidak peduli berapa banyak kekuatan yang ada, mereka akan runtuh di depan kekuatan absolut." Mata Yang Zaitian seperti kilat, dan momentumnya seperti harimau. Dia melangkah keluar dengan satu langkah, dan bumi meraung. "Ada begitu banyak omong kosong, aku hanya membuat alasan untuk ketidakmampuanku sendiri." Lu Ming memarahi. "Aku tidak kompeten. Hahaha, kamu mencari kematian." Yang Zaitian meraung, pedang di belakang punggungnya dihunus, dan embusan napas panas keluar. "Potensi sebenarnya adalah potensi api. Aku akan membiarkanmu melihat kekuatan dari kekuatan api yang sebenarnya." Yang Zaitian berteriak, dan bergegas menuju Lu Ming dengan cepat, menebas dengan pedang. Momentum api, terbungkus energi pedang, meletus dengan kekuatan yang mencengangkan. Ternyata itu momentum api. Lu Ming bergumam, "Momentummu hanya dangkal, tapi momentumku sudah selesai, ini esensi." Teriak Yang Zaitian, dengan nada menghina. Baru saja, kekuatan Lu Ming tidak meledak dengan kekuatan penuh. Dia berpikir bahwa meskipun Lu Ming telah memahami kedua kekuatan itu hanya dangkal, jadi bagaimana dia bisa melawannya? "Katak di dalam sumur." Lu Ming tersenyum ringan.
Apa? Yang Zaitian terkejut sesaat, tetapi saat berikutnya, ekspresinya berubah dengan liar. Karena momentum pada tubuh Lu Ming, itu bangkit seperti kegilaan yang tak terbendung. Yang pertama adalah momentum api yang mencapai pencapaian kecil dalam sekejap, bahkan terus meningkat, meski pada akhirnya tidak mencapai pencapaian yang besar, namun masih lebih kuat dari momentum yang Zaitian. Ledakan. Sebuah tombak ditembakkan dengan ganas, berpotongan dengan energi pedang yang Zaitian, dan keduanya menghilang. Bagaimana mungkin, bagaimana kekuatan apimu bisa begitu kuat, apa yang terjadi? Yang Zaitian meraung, tidak bisa dipercaya. Baru saja, dia masih membenci Lu Ming, mengatakan bahwa Lu Ming memiliki banyak bakat tetapi bukan keterampilan yang baik. Tapi segera, dia menemukan bahwa Lu Ming tidak hanya lebih berbakat, tetapi juga lebih pintar darinya. Ia seperti menamparkan dirinya sendiri dengan keras. Apakah ini tidak mungkin? Kalau begitu lanjutkan. Boom! Momentum Lu Ming naik lagi. Kali ini, angin. Sepanjang jalan, seperti badai yang menyapu langit, akhirnya angin Lu Ming juga bertiup menuju Xiao Cheng. Momentum angin, tidak mungkin, benar-benar tidak mungkin, kamu curang, bagaimana kamu bisa memahami dua kekuatan menjadi kesuksesan kecil? Yang Zaitian berteriak histeris tanpa sedikit pun ketenangan. Bahkan fitur wajahnya terdistorsi. Dia, seniman bela diri Zhao, telah memahami kekuatannya, dan tidak banyak dari mereka di sekolah pedang 10 arah. Dan pada tingkat ke-6 dari seorang seniman bela diri yang hebat, bahkan lebih jarang untuk mengolah kekuatan api ke tingkat yang kecil. Dia selalu sangat bangga, membidik 6 pahlawan matahari yang terik, dan tidak memandang rendah orang lain. Tapi sekarang, dia tiba-tiba menemukan bahwa bakat Lu Ming lebih kuat darinya, dan itu jauh lebih kuat, yang membuatnya sulit untuk menerimanya. Kematian, Tian Yun harus mati hari ini, di dunia ini, tidak mungkin ada seorang jenius yang melebihiku. Yang Zaitian meraung di dalam hatinya. Bunuh. Tanpa ragu, darahnya keluar, dan dia meledak dengan seluruh kekuatannya, membunuh Lu Ming. Mati. Energi pedang itu mengejutkan, sangat panas. Yang Zaitian jelas merupakan seorang jenius yang tiada taraf, kekuatan tempurnya sangat menakutkan, saat ini dia melakukan serangan dengan kekuatan penuh, dan kekuatannya sangat mencengangkan. Bahkan seorang seniman bela diri dari tingkat ke-8 dari seorang seniman bela diri yang hebat akan dipenggal dengan satu gerakan, dan seorang prajurit dari tingkat ke-9 dari seorang seniman bela diri yang hebat juga harus mundur dari tepi. Namun, yang dia temui adalah Lu Ming. Kombinasi angin dan api berubah menjadi senjata api yang menyala-nyala, membubung ke langit. Ledakan. Lu Ming dan Yang Zaitian meledak bersama, berubah menjadi gelombang kejut yang menakutkan dan menghanguskan, menyapu ke segala arah. Tidak bagus, cepat mundur. Para murid sekte pedang Sifang itu berteriak satu demi satu, mengabaikan luka mereka, dan dengan gila-gilaan mundur. Dan orang-orang di istana bintang umum di kejauhan juga menunjukkan kengerian dan mundur dengan liar. Ledakan. Gelombang kejut besar mengalir ke tanah, meledakkan tanah menjadi lubang yang dalam. Bunuh, bunuh. Dua raungan, dan kedua sosok itu bertabrakan lagi. Dari kejauhan, orang-orang dari kedua belah pihak menyaksikan dengan kaget. Mereka melihat dua sosok yang memancarkan aura api bertabrakan terus-menerus di udara dan di tanah, seperti dua binatang raksasa purba. Ledakan, ledakan. Ada lebih dari selusin tabrakan berturut-turut, dan ada lebih dari selusin lubang besar di tanah, seperti ujung dunia. Untungnya, mereka telah menjauh dari sarang semut darah beberapa saat sebelum pertempuran, jika tidak, sarang semut darah akan diledakkan. Meski begitu, sarang semut darah diganggu, dan semut darah merangkak keluar satu per satu. Ledakan, terdengar raungan keras lainnya, dan sesosok tubuh dengan cepat mundur dan terlempar ke udara. Itu Yang Zaitian pada saat ini, dia sangat malu, tubuhnya berlumuran darah, dan rambutnya acak-acakan. Dia kalah dari Lu Ming. Tian Yun, aku ingin kamu mati, aku ingin membunuhmu, aku ingin membunuh semua teman dan keluargamu. Yang Zaitian meraung, berpura-pura gila. Yang Zaitian berteriak dengan gila,
niat membunuh merembes ke seluruh orang. Dia sebenarnya dilukai oleh Lu Ming, seorang siswa dari General Star Hall yang berasal dari General Star Hall dan dianggap sebagai massa oleh Lu Ming. Itu adalah rasa malu dan penghinaan yang hampir tidak bisa dia terima. Pedang di langit. Yang Zaitian meraung, auranya mencapai puncaknya, cahaya pedang muncul dari udara tipis seperti datang dari luar langit, itu sangat cemerlang, tergantung di atas kepala Yang Zaitian. Energi pedang yang menakutkan dan tak terbatas berdesir keluar, dan tanah di bawah kaki Yang Zaitian diguncang oleh energi pedang, naik dan turun seperti gelombang air. Ilmu pedang tingkat bumi. Sekilas Lu Ming tahu bahwa ini adalah ilmu pedang tingkat bumi. Ilmu pedang tingkat bumi, pedang langit, kakak senior Yang Zaitian benar-benar mengolah pedang langit. Apa, ini adalah keterampilan bela diri tingkat bumi? Terlalu menakutkan, ilmu pedang tingkat bumi, dia akan mati. Kakak laki-laki Yang Zaitian benar-benar luar biasa, ini adalah seni bela diri tingkat bumi. Semua orang dari Sekte Pedang Sifang mulai berdiskusi dengan penuh semangat, dan beberapa bahkan tertawa terbahak-bahak, berpikir bahwa Lu Ming ditakdirkan, sehingga mereka akhirnya bisa melampiaskan kemarahan mereka. Adapun semua orang di General Star Palace, wajah mereka penuh dengan kengerian dan frustrasi. Murid dari Sekte Pedang Sifang terlalu kuat, mereka tidak bisa bersaing dengan mereka sama sekali. Jenius yang menduduki peringkat pertama di aula luar Istana Bintang baru saja menyadari kekuatannya, dan dibandingkan dengan Yang Zaitian, perbedaannya terlalu jauh. Kakak Tian Yun, Ming Cheng menatap ke depan dengan rasa khawatir di matanya. Tian Yun, apakah kamu tahu celah di antara kita sekarang? Gemetar di depanku, hahaha. Yang Zaitian tertawa terbahak-bahak. Dalam pikirannya, Lu Ming pasti akan terkejut saat melihatnya menampilkan ilmu pedang tingkat bumi, lalu ngeri, takut, dan akhirnya putus asa. Memikirkan hal ini, dia sangat senang. Sayang sekali dia baru setengah jalan bersenang-senang, dan dia tidak bisa melangkah lebih jauh. Karena ekspresi Lu Ming tenang, acuh tak acuh, dan bahkan sedikit menghina. Ia meremehkan. Hati Yang Zaitian melonjak karena marah, wajahnya mulai berkerut. Hehe, dia meraung, Tian Yun, bagaimana ekspresimu, apa ekspresimu? Ah, pergilah ke neraka. Ni Tian Shengjian, bunuh. Yang Zaitian meraung, dan setelah beberapa saat bertarung dengan pedang, cahaya pedang yang tergantung di atas kepalanya dengan keras menebas ke arah Lu Ming. Sebelum pedang itu tiba, niat pedang yang menakutkan telah menyelimuti Lu Ming. Seni bela diri tingkat bumi, apakah menurutmu hanya kamu yang mengetahuinya? Lu Ming berbisik, meledak dengan energi sejati, dan mengayunkan satu tangan ke langit. Manusia Dao Palam, ruang tampak bergetar, dan kemudian, cetakan telapak tangan besar muncul di udara. Jejak telapak tangan itu berukuran 10 meter, dan bentuknya sama dengan telapak tangan manusia, hanya saja agak kabur. Namun, kekuatan-kekuatannya mencengangkan. Seolah-olah ada raja kemanusiaan yang berpatroli pada Zoutian, dan tekanan yang sangat kuat menekan semua orang. Seni bela diri tingkat bumi, dan seni bela diri tingkat bumi lainnya, bahwa semuanya hanya mimpi, hahaha. Tian Yun, aku tahu orang ini cabul. Ming Cheng tertawa keras. Bagaimana mungkin bagimu untuk mengembangkan keterampilan bela diri tingkat bumi? Hancurkan untukku. Yang Zaitian mengeluarkan raungan yang luar biasa, mengendalikan cahaya pedang, dan menebas ke arah telapak tangan manusia. Ledakan, jejak telapak tangan dan cahaya pedang meledak bersamaan. Dunia tiba-tiba berguncang, dan kemudian, di tempat telapak tangan dan cahaya pedang berpotongan, gelombang kejut tiba-tiba meletus. Gemuruh, bumi berguncang, dan di bawah persimpangan telapak tangan dan lampu pedang, tanah langsung diledakkan untuk waktu yang lama. Lubang besar dengan panjang dan lebar 100 meter dan kedalaman lebih dari 20 meter. Banyak kerikil terciprat kemana-mana. Kembali, hati-hati. Sekte Pedang Sifang dan para jenderal di Aula Jenderal berada dalam kekacauan, mundur dengan cepat dan mengayunkan senjata mereka untuk melawan. Dia mundur 1 kilometer sebelum berhenti. Menabrak. Di langit, cahaya dari cetakan telapak tangan berkembang,
dan cahaya dari cahaya pedang meredup dengan cepat. Akhirnya, cahaya pedang meledak, dan sesosok menjerit, terbang mundur seperti bola meriam, dan menghantam tanah dengan keras, membuat lubang besar di tanah. Itu Yang Zaitian, dia dikalahkan, terbaring di lubang besar sambil batuk darah. Sisi, suara terengah-engah terdengar banyak. Lu Ming berjalan di udara, rambut hitamnya berkibar, auranya seperti iblis, dan tubuhnya memancarkan niat membunuh yang dingin. Tian Yun, apa yang ingin kamu lakukan? Jangan bertindak sembarangan. Merasakan niat membunuh pada Lu Ming, Yang Zaitian berteriak ngeri. Aku paling benci dalam hidupku ketika orang mengancamku dengan keluargaku. Jika kamu melakukan itu, akhirmu akan hancur. Sebuah suara dingin keluar dari mulut Lu Ming. Selangkah demi selangkah, dia berjalan menuju Yang Zaitian. Jangan berani-berani, aku adalah seorang jenius tak tertandingi dari Sekte Pedang Xifang. Di masa depan, aku akan menjadi pilar dari Sekte Pedang Xifang dan sosok yang bisa menjadi penguasa. Jika kamu membunuhku, orang-orang kuat dari Sekte Pedang Xifang tidak akan membiarkanmu pergi. Pada saat itu, kamu akan mati dengan menyedihkan. Yang Zaitang berjuang keras dan meraung. Itu urusanku, mengapa kamu perlu mengkhawatirkannya? Lu Ming tetap tidak tergerak, dan niat membunuhnya menjadi semakin dingin. Yang Zaitian ketakutan, dia sangat ketakutan, dia bisa melihat bahwa Lu Ming benar-benar ingin membunuhnya. Tidak, kamu tidak bisa membunuhku, kamu orang gila, kamu orang gila. Teriak Yang Zaitian, bergegas keluar dari lubang besar, hendak melarikan diri. Kemanusiaan, Lu Ming berbisik, dan mengayunkan telapak tangan. Di langit, cetakan telapak tangan besar terbentuk dan meledak ke arah Yang Zaitian. Tidak, Yang Zaitian meraung, meledak dengan gila, mencoba melawan, tetapi tidak berhasil. Ledakan, jejak telapak tangan itu meledakkan Yang Zaitian langsung ke tanah, dan ada lubang besar lainnya di tanah. Jejak telapak tangan menghilang, dan hanya ada segumpal pasta daging yang tersisa di lubang. Yang Zaitian hancur berkeping-keping dengan satu telapak tangan. Yang Zaitian sudah mati, dia terbunuh. Para murid dari Sekte Pedang Xifang menatapnya dengan mata terbelalak karena terkejut. Setelah beberapa saat, seseorang sadar dan berteriak, "Pergi, pergi, Tian Yun ini gila." Desir, sosok Lu Ming seperti angin, dan dia berjalan di kehampaan dengan kakinya. Setelah beberapa langkah, dia muncul di atas kepala semua orang. Siapa yang berani lari, akan seperti Yang Zantian. Suara dingin Lu Ming menyebar ke seluruh penonton. Murid-murid dari Sekte Pedang Xifang berhenti tanpa sadar dan menatap Lu Ming dengan ngeri. Mungkinkah Lu Ming ingin membunuh mereka bersama? Tian Yun, apa yang ingin kamu lakukan? Jika kamu membunuh begitu banyak dari kami, anggota berpangkat tinggi dari Sekte Pedang Xifang pasti akan menjadi gila dan akan melakukan segala daya mereka untuk membunuhmu. Pada saat itu, tidak ada yang mau bisa menyelamatkanmu, Xifang Sword seseorang berteriak. Siapa bilang aku akan membunuhmu, aku hanya ingin merampokmu. Nah, sekarang, serahkan cincin penyimpananmu. Kata Lu Ming ringan. Apa? Perampokan? Semua orang dari Sekte Pedang Xifang tertegun. Kenapa, jika kamu tidak ingin menyerahkannya, aku tidak keberatan membunuhnya. Lu Ming melihat sekeliling, penuh dengan niat membunuh. Wajah anggota Sekte Pedang Xifang berubah drastis. Bayar, aku akan membayarnya. Seseorang akhirnya berteriak dan berkompromi.